Shakara namaya sukura namaya shakara kiara namaya sukura. Untuk selalu izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sekali lagi katakan, Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hati. Biarkanlah menyembah
Pagi hari ini sekali lagi kita mau naikkan sebuah penyembahan. Biar ini keluar dari hati kita. Karena kita selalu biar berikan kerinduan. Karena firman-Nya berkata, Dia yang memberikan kerinduan untuk menyukakan hatinya. Dia yang memberikan kerinduan untuk kita datang dan memberikan yang terbaik. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Mari pagi hari ini renungkan dan seberapa hati kita merindukan pribadinya. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi mari bawa pagi hari ini, bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bawa kepadamu, Kiara Pashe, oh Tuhan. biar ini jadi korban syukur di hadapan Tuhan. Dalam setiap kondisi,
Engkau yang tambah-tambahkan di hati kami. Hanya untuk menyembahmu, Yesus ku sembah, biar Rabbah kami Tuhan 2025 Tuhan sudah hampir selesai kami lewati. di hadapanmu kerinduan. Kami mau mengucap syukur Hidupku betapa Engkau berikan semua yang terbaik. menyembahmu, Yesus, kami sembah. Karena biar hanya ada satu nama atas bangsa ini. Tuhan, biar setiap pribadi datang dan menyembah kepada-Mu. Engkau yang sudah menyurahkan darah-Mu, Engkau yang sudah menebus. Mari panggil nama Yesus. Yesus,
Mari terus Tuhan. Kami tidak mungkin bisa datang tanpa Engkau yang menarik dan memanggil kami. Pagi hari ini menangkap kerinduan Tuhan. Sampai kami mendengar setiap bisikan suara-Mu. Bertemu rinduku, oramu, bertemu gloraku. Sekali lagi katakan deep call unto deep. Deep calls unto deep. Deep calls unto deep. Hatiku menyatu denganmu. Setiap rinduku bertemu rinduku. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus biar Engkau yang berbicara. Bukan manusia yang berbicara, tapi biar Engkau yang memberikan wahyu. Satu kata dengan hembusan nafas-Mu itu cukup untuk membangkitkan kami. Satu perenungan yang dihembusi dengan nafas-Mu itu cukup Tuhan untuk menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.
Silakan Samuel. Oke, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat Halo. pagi. Ya, apakah suara saya cukup terdengar? Dengar. Ya, oke. Eh, Pagi hari ini kita akan sama-sama sedikit belajar tentang menangkap bisikan dan kerinduan hatinya. Ya, waktu saya coba renungkan, kenapa kenapa bisikan, kenapa nggak suara, kenapa nggak teriakan, kenapa harus bisikan? Dan ketika saya coba renungkan, saya mengerti artinya adalah sebuah bisikan itu adalah sesuatu yang hanya terjadi ketika kita punya yang namanya kedekatan atau hubungan. Dan biasanya kan bisikan itu hanya terjadi antara dua orang ya, dan jarak antara dua orang itu dekat, dan itu baru bisa terjadi kalau benar-benar kita dekat dan ya orang lain nggak bisa dengar. Itu bisikan. Nah, jadi ini adalah menurut saya sebuah hubungan yang begitu sangat ajaib ketika kita bisa menangkap bisikan dan kerinduan hati Tuhan itu sendiri. Mungkin saya boleh minta PPT-nya, sudah? Ya, boleh next slide. Ya, Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah apakah kita mau mendengar Tuhan atau enggak. Itu aja dulu. Jangankan bisikannya. Bahkan suaranya aja kalau kita tidak mau mendengar, kita nggak akan bisa menerima apapun. Kita tidak akan menangkap apapun. Dan seringkali yang menjadi permasalahan adalah kita seringkali menjadikan kondisi, seringkali menjadikan keadaan, seringkali menjadikan kehidupan kita apa yang kita alami, itu menjadi seperti semacam tembok, menjadi sebuah alasan yang membuat kita memilih tidak mau mendengar. Seringkali kita membuat alasan-alasan itu membuat kita susah mendengar. Jangankan bisikan, suara pun tidak bisa kita dengar. Sehebat-hebatnya Ronaldo, sehebat-hebatnya Messi, sehebat-hebatnya Mbappe, dia kalau tidak bisa mendengar suara pelatihnya yang mengatur dari pinggir lapangan, pelatih punya hak untuk mengganti dia dan dia tidak bermain. Mau sehebat apapun, mau sebesar apapun pencapaian yang sudah mereka dapati, kalau mereka tidak bisa mendengar perintah pelatihnya, mereka bisa diganti. Sebagai contoh seperti ini, ada satu momen pertandingan Piala Dunia. Saya ingat waktu itu pertandingannya perempat final. Timnas Belanda, saya lupa lawan apa. Ceritanya itu sampai pertandingan selesai skor imbang, yang mengakibatkan harus sampai masuk ke babak adu penalti. Di bangku cadangan timnas Belanda ada satu kiper yang bukan kiper utama, tapi kemampuan dia adalah adu penalti. Sehingga waktu sebelum pertandingan adu penalti, akhirnya pergantian kiper, dan akhirnya ketika adu penalti, betul kiper ini mencatatkan 3 kali save yang membawa timnas Belanda masuk ke semifinal. Ternyata di semifinal kejadian sama terjadi lagi. Sampai mendekati pertandingan selesai, skor imbang. Yang mau nggak mau setelah itu harus dimasukkan yang namanya babak adu penalti lagi di semifinal. Nah, pelatih mau melakukan hal yang sama. Dia mau ganti lagi kipernya. Dia mau pakai kiper yang jago lagi yang untuk adu penalti. Tapi kiper yang sudah main dari awal nggak mau. Dengan gestur dia begini, dia nggak mau diganti. Dia tidak mendengar perintah pelatihnya emosi, dan akhirnya sudahlah, dibiarkan. Ujungnya apa? Ujungnya tidak ada satupun penyelamatan yang dilakukan oleh kiper ini.
yang mengakibatkan Belanda gagal, Belanda kalah, dan akhirnya tidak masuk final. Sebuah hal sederhana ketika kita tidak mau mendengar, yang akan sangat merugikan hidup kita. Sederhana mungkin, cuma mendengar. Tapi kalau kita tidak bisa mendengar, apalagi bisikan Tuhan, yang suaranya sangat lembut, suaranya sangat pelan, bagaimana kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau? Sebagai contoh lagi, hari Rabu kemarin, saya ini diundang, adalah semacam anniversary, dan ya kita makan-makan dan sebagainya, dan itu acara di daerah Pluit. Itu malam hari, sudah sekitar jam-jam setengah 10, saya udah capek banget sejujurnya. Saya pengen pulang. Tapi ketika masuk mobil di hati ini gini, beli babi. Cuman karena saya gini, udah pada tutup lah, paling udah setengah 10. Saya ini udah mau cuekin aja. Tapi semakin ada sebuah suara lembut di hati kayak beli babi. Akhirnya saya carilah. Di sekitar tempat makan itu semua tempat makan babi udah tutup. Akhirnya saya menemukan satu tempat restoran babi 24 jam di daerah Pik. Dan saya pergi ke sana, kurang lebih sekitar 20 menit perjalanan. Terus saya beli, saya juga nggak ngerti kenapa saya beli. Terus saya pulang lah, akhirnya saya pulang. Dan ketika saya sampai rumah, papa saya belum tidur. Papa saya cuma ngomong gini. Saya ingat saya nyampe rumah tuh setengah 12 malam, papa saya ngomong gini, "Sam, kamu tahu hari ini hari apa?" Saya dengan polos saya jawab, "Hari Rabu." Ternyata hari itu adalah hari Father's Day. Saya nggak tahu kalau itu Father's Day. Saya nggak sadar, saya nggak ngeh lah. Ternyata itu Father's Day. Terus papa saya cuma bilang gini, "Ini hari ayah loh, hari Father's Day. Kamu nggak mau ngasih apa gitu ke papa?" Dan saya dengan senang hati, saya bawa babi nih pak. Saya bawa babi. Wah, begitu papa saya lihat, papa saya sangat senang, dia sangat suka. Dan saya tiba-tiba gini, ya ampun. Ternyata ketika kita bisa mendengar sebuah bisikan aja, itu akan sangat menyukakan hati Bapa. Tapi seringkali apakah kita bisa mendengar, apakah kita bisa menangkap, apakah kita mau untuk mendengar dan melakukan? Apakah kita berjalan mengikutinya? Atau kita justru stop, kita tidak mau mengikutinya lagi dan kita tidak mau mendengarkan itu lagi? Hal yang sederhana. Seandainya saya nggak mendengarkan suara di hati saya untuk beli babi, ya mungkin saya pulang cuma kayak, ya apa, saya nggak bawa apa-apa. Tapi ketika saya mendengar sebuah suara kecil di hati saya menyenangkan hati papa saya. Apalagi kalau kita bisa menangkap kerinduan hati Bapa kita di surga. Sebuah hal yang sangat besar akan terjadi dalam hidup kita. Kuncinya apa? Pertama, mau mendengar. Boleh next? Ya, selanjutnya Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Apabila kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan menemukan aku. Ya, aku akan membiarkan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengakhiri perbudakanmu dan memulihkan keadaanmu. Dan ini yang seringkali menjadi hal yang poin paling penting yang seringkali kita harus lakukan, yaitu apa? Ingini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan. Cari Tuhan sampai kita bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup setiap kita. Ingini Tuhan, ingini kerinduannya. Tuhan akan membiarkan diri dia ditemukan kok. Tuhan tidak akan kabur dari kita. Tuhan tidak akan lari dari kita, tapi Tuhan butuh kita mencari dia dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita bisa menemukan Tuhan, dan ketika kita bisa menyatu dengan Tuhan, Tuhan mengakhiri perbudakan dan memulihkan hidup kita.
Tuhan butuh kita menemukan dia secara personal dan pribadi. Sebuah bisikan, sebuah kerinduan itu hanya bisa terjadi secara personal dan secara pribadi. Bisikan itu tidak bisa terdengar oleh banyak orang. Bisikan itu hanya antara kita dengan Tuhan. Antara hidupmu, antara pribadimu dengan Tuhan. Suatu hari waktu itu Mahanaim lagi temanya tuh lagi ke pedalaman. Terus saya diutuslah ke pedalaman Sulawesi Barat. Saya ingat daerah yang mau saya datangi itu di puncak gunung gitulah. Daerah puncak gunung gitu. Kami naik motor, saya bawa motor sendiri, tapi saya nggak gonceng orang. Saya bawa barang di belakang, isinya itu hadiah buat anak-anak, ada snack, ada ya pokoknya barang-barang buat kita bisa bagilah di pesta anak. Dan sejujurnya kami juga nggak tahu gambaran perjalanannya akan seperti apa. Ya, saya ingat waktu itu, momen itu waktu saya disuruh pergi. Saya tahu itu adalah hari-hari di mana saya benar-benar lagi ngalamin yang namanya kebekuan. Saya benar-benar lagi nge-freeze, saya lagi diem, dan kayak udah saya ngelakuin apapun tanpa cinta, tanpa pengertian. Saya melakukan apapun dengan ya udah beban, pekerjaan dan sebagainya. Saya pergi ya, betul saya tetap pergi. Dan ternyata medan jalur yang kita lewatin itu ternyata arah rusak, ditambah hujan, ditambah longsor, ditambah berat barang yang saya bawa, saya itu jatuh berkali-kali. Dan sampai ada titik saya di tengah hujan, di tengah saya baru habis jatuh, tiba-tiba saya gini, ngapain sih gue pergi? Ngapain sih saya pergi? Mendingan saya di Bekasi, hidup saya baik-baik, aman, gak kenapa-napa. Tapi ada sebuah bisikan yang terus mendorong saya untuk ayo sampai ke tempat itu, ayo sampai ke tempat itu. Dan saya bergumul selama perjalanan. Tuhan berbicara sesuatu ketika saya sampai di atas, ketika saya sampai ke daerah itu. Dan kita itu start jalan dari jam 9 pagi, baru nyampe puncak, baru nyampe lokasi tempat kita nginep di daerah itu jam 11 malam. Ketika kita nyampe jam 11 malam, disitulah tiba-tiba saya mengerti kenapa Tuhan begitu ingin kita datang. Saya lihat jam 11 malam ada beberapa anak yang ternyata menantikan kami datang karena mereka tahu akan ada pesta anak. Jam 11 malam ada beberapa anak yang kayak menyambut kami. Padahal mungkin apa yang kami buat, apa yang akan kami buat itu nggak yang wow banget lah. Tapi jam 11 malam mereka menantikan. Padahal acaranya besok sore. Tapi mereka sudah menantikan kami datang, mengharapkan hadiah yang kami bawa, mengharapkan surprise yang mungkin kami bawa. Begitu juga dengan hidup setiap kita. Ketika kita ini ingin menangkap kerinduan Tuhan, ingini Tuhan secara pribadi, bukan apa kata orang. Ingini Tuhan secara pribadi, bukan dari cerita orang. Dan menjadi perjalanan personal hidupmu, menjadi sebuah hubungan personal antara engkau dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, hidupmu akan diubahkan. Boleh next? Yohanes 15 ayat 15 dikatakan seperti ini. Aku tidak lagi memanggil kalian hamba, karena seorang tuan tidak menceritakan hal-hal pribadi kepada hambanya. Sekarang kalian adalah sahabat-sahabatku, yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Ketika kita ingin menangkap bisikan Tuhan dan kita menangkap kerinduan hatinya, dibutuhkan sebuah level di mana engkau bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tapi engkau harus menjadi sebuah sahabat Tuhan.
bukan lagi seorang hamba. Betul, nggak mungkin Tuhan menceritakan sesuatu yang personal, menceritakan sesuatu yang pribadi kepada hambanya. Tapi ketika levelmu naik menjadi seorang sahabat, apapun akan diceritakan kepadamu, apapun akan diberitahukan kepadamu. Hamba itu tidak punya hubungan yang secara pribadi. Mereka ya udah kerja, mereka bawahan. Tapi ketika levelmu sahabat, itu adalah sebuah hubungan yang berbeda. Hubungan personal yang kuat, sebuah hubungan yang intim. Saya nggak mungkin ngasih tahu rahasia saya kepada orang asing. Saya nggak mungkin ngasih tahu masalah saya secara pribadi kepada orang asing. Tapi ketika ada sahabat datang kepada saya, mau saya ceritain apapun, saya nggak akan khawatir. Kenapa? Sahabat. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan bukannya nggak mau memberikan semua yang isi hatinya kepada setiap kita. Tapi apakah level kita sudah di level sahabat? Dimana ketika Tuhan mau apa, kita ikutin. All the way kita akan ikut sama Tuhan. Itu apa? Sahabat. Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan memberitahukan semuanya. Tapi dibutuhkan sebuah level, yaitu apa? Sahabat. Tidak lagi menjadi hamba. Tapi setiap kita menjadi sahabat. Boleh next? Nah, ini ayat yang sama. Ini ayat yang sama tapi di versi yang bahasa Inggris dikatakan seperti ini. I have never called you servants because a master doesn't confide in his servants. And servant don't always understand what the master is doing. But I call you my most intimate and cherished friend, for I reveal to you everything that I've heard from my father. Seorang hamba itu belum tentu mengerti apa yang sedang dilakukan oleh tuannya. Tapi seorang sahabat, tanpa dia dikasih tahu, cukup melihat, dia akan mengerti sahabatnya lagi kenapa. Sahabatnya lagi butuh apa, lagi ngelakuin apa. Bahkan kadang gak perlu ngomong. Hamba belum tentu ngerti. Tapi sahabat tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Kita dipanggil sebagai apa? My most intimate. Kita adalah orang-orang yang mempunyai hubungan paling intim. And cherished friend. Cherish itu apa? Artinya kalau saya cari cherish itu artinya, saya nggak tahu saya ngomongnya benar atau enggak, cuman artinya treasured atau yang paling berharga. Love and appreciate deeply atau dicintai dan dihargai dengan sangat. Dan hug lovingly atau dipeluk dengan cinta. Jadi kalau saudara mau menangkap, saudara mau mendengar semua bisikannya, saudara harus tahu saudara ini dicintai. Saudara berharga. Saudara dihargai. Saudara ini dipeluk dengan cinta. Saudara itu di-call you my most intimate. Saudara adalah orang yang paling intim. Tapi apakah saudara lebih memilih untuk menjadi di level hamba? Atau saudara akan memaksa dirimu, Tuhan, aku mau masuk dalam sebuah level menjadi sahabatmu. Aku mau menangkap setiap bisikanmu. Aku mau menangkap setiap kerinduanmu. Aku orang yang dicintai. Aku orang yang dihargai, Tuhan. Peluk aku dengan kasih-Mu. Sampai kita bisa menangkap semua yang menjadi isi hati Tuhan. Dan yang terakhir, boleh next. Di Yeskiel 36 ayat 26-27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru.
Aku akan memberikan kepadamu keinginan-keinginan yang baru dan benar, serta memberikan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan hatimu yang mengeras seperti batu karena dosa, dan memberikan kepadamu hati yang baru, yang lembut dan penuh kasih. Dan aku akan memberikan rohku ke dalam batinmu, sehingga kamu akan mentaati hukum-hukumku dan melakukan setiap perintahku. Ketika kita masuk dalam sebuah level menjadi seorang sahabat, ketika kita masuk dalam level yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, ketika kita masuk dalam sebuah intimasi dengan Tuhan, intimate dengan Tuhan, personal, pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sebuah hati yang baru. Hati yang apa? Hati yang keinginannya baru dan benar. Yaitu apa? Mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan roh kepada kita. Roh yang baru, yang mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan akan memberikan kita roh untuk kita bisa mengerti, mengerjakan semua yang menjadi kerinduan Tuhan. Hati yang baru dalam hidup setiap kita. Tapi permasalahannya adalah, maukah kita menyingkirkan hati kita yang mengeras seperti batu itu, dan membiarkan Tuhan masuk secara personal dengan Tuhan. Ingini Tuhan secara personal. Jangan pernah biarkan hidup kita ini hatinya mengeras seperti batu. Biarkan Tuhan masuk dalam hidup setiap kita. Biarkan rohnya masuk dalam hidup setiap kita. Kerjakan semua yang apa Bapa mau. Hati yang baru yang akan, apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan firmankan, apapun yang Tuhan rindukan, kita akan berkata, ya Tuhan. Setiap kali ditungguin Tuhan, apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan? Tuhan rindu King's Altar. Ya Tuhan. Tuhan rindu lawatan di seluruh bangsa-bangsa. Ya Tuhan. Tuhan ingin kita masuk dalam masa 7 tahun kelimpahan. Ya Tuhan. Hatiku ini gak akan keras. Hatiku ini akan melakukan apapun yang menjadi keinginanmu. Dan hatiku ini akan benar. Melakukan setiap perintahmu, melakukan setiap kerinduan. Itu apa? Itu adalah sebuah hati yang baru yang memulihkan hidup setiap kita, supaya kita bisa menangkap, mendengar semua bisikan Tuhan. Kalau hati kita nggak bisa diberesin, kalau hati kita nggak beres, hidup kita nggak beres, gimana caranya kita mendengar bisikan yang lembut itu? Bahkan mungkin teriakan pun, bentakan pun belum tentu bisa mengentarkan hati kita. Beresi hati kita, supaya kita menerima hati yang baru ini, yang lembut dan penuh kasih, mendengarkan setiap bisikan Tuhan dan menangkap kerinduannya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin boleh Ibu Nita mau tambahin? Iya. Bagi semuanya, ya, ini mendengar suara Tuhan ini adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, berkat dan kutuk itu pun ditentukan apakah kita memperoleh berkat atau kita memperoleh kutuk. Itu ditentukan bagaimana kita ini bisa mendengar suara Tuhan. Ya, seringkali yang menjadi masalah adalah kita hanya mau mendengar yang kita dengar. Sehingga pada waktu kalau kita ini, cara kita mendengar adalah kita harus belajar mengerti. Kita harus belajar memberikan atensi. Kita harus memberikan sebuah rasa kepada orang yang sedang berbicara dalam hidup kita. Tetapi tanpa itu kita tidak akan susah sekali mendengar. Hari itu saya itu melihat sebuah
peristiwa ya. Hari itu saya tuh melihat di dalam setiap kesibukan demi kesibukan dalam sebuah acara di Mahanaim, saya ini melihat gini, saya memberikan sebuah instruksi dan ada pemimpin lain yang memberikan sebuah instruksi. Dan hari itu memang kebetulan ini anak sedang, maksudnya lebih dekat dengan saya. Dan apa yang terjadi? Dia melakukan instruksi yang saya perintahkan, tetapi dia tidak melakukan instruksi yang pemimpin lain yang perintahkan. Nah, why? Karena hari itu hatinya tertuju kepada saya. Karena hatinya terbuka kepada saya. Dan pada waktu hatinya tertuju, terbuka kepada saya, maka dia bisa mendengar semua perkataan saya. Tetapi pada waktu hatinya tertutup, hatinya tidak mau dengar seperti tadi kata Samuel, maka dia tidak bisa dengerin sedikit pun. Dan itu yang menjadi kunci seringkali. Seringkali kita ini hanya mau dengar apa yang kita mau dengar. Nah, tetapi hari ini yang paling penting adalah bagaimana mendengarkan Tuhan setiap saat. Saya punya staff, dia punya sebuah kekurangan di pendengaran. Jadi mendengar itu bukan hanya selalu berkata, seringkali berkata, Bu saya tidak bisa dengar, Bu saya tidak bisa dengar. Yang pertama, buka hatimu. Yang kedua, taruh perhatian lebih. Taruh sebuah atensi lebih. Saya punya staff, ini pendengarannya kurang. Bahkan dia kadang-kadang gak bisa diajak ngobrol karena memang dia gak bisa dengar. Tapi setiap kali saya hadir ke satu tempat, dia selalu menjadi orang yang pertama menyediakan saya minum. Itu simple. Saya gak pernah perintah. Saya tidak pernah, dan dia selalu mengerti. Saya mau minum yang dingin, saya mau minuman air dengan merek tertentu. Dan buat saya, dia cukup bisa mendengar. Dan yang ajaib, siapa ini? Staf saya ini, dia nggak bisa dengar secara physically. Tetapi setiap kali mulai masuk di dalam hadirat Tuhan, dia bisa nyanyi dan dia bisa nyembah dengan tepat. Lebih daripada staf saya yang lain. Dia bisa tahu kapan naik, dia kapan nyembah dan semuanya. Padahal staf saya yang lain, dia kurang ngerti, oh ini Tuhan sudah lagi mau seperti ini. Tuhan seasonnya seperti ini. Nah, itu why bisa seperti itu? Karena dia pertama, dia memberikan atensi lebih dibandingkan yang lain. Hari itu kita tahu tentang Daud dan Triwira. Kenapa Triwira itu berbeda dibandingkan pahlawan-pahlawan Daud yang lain yang 30 orang? Karena Triwira memberikan atensi lebih kepada Daud. Triwira sungguh-sungguh tahu bahwa hidupnya diubahkan dari seorang yang perampok, dari orang dursila, dan hari itu Daud memberikan sebuah kesempatan dan itu sangat berharga. Oleh sebab itu Triwira itu selalu dengar-dengaran apa yang Daud mau. Dan hari itu Daud cuman bergumam untuk meminta air dari perigi Yerusalem. Dan Triwira itu pergi untuk mengambil. Sekali lagi, kita tidak bisa dengar kalau kita ini tidak punya cinta. Kita ini tidak bisa dengar kalau kita ini tidak memberikan atensi. Ya, hari ini mari sekali lagi saya mau doakan. Saya akan doakan
buat Bapak Ibu yang hari ini bulan November ini berulang tahun, dan juga untuk Bapak Ibu yang belum bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang belum bisa mendengarkan suara Tuhan, mari buka kamera, dan saya akan letakkan tangan saya di kamera, dan Bapak Ibu letakkan tangan Bapak Ibu di telinga dan berkata, Tuhan, mari Tuhan. Satu letakkan di telinga, satu letakkan di dada. Kenapa? Karena harus terconnecting antara hati, antara cinta dengan telinga kita. Ya. Kiara Pasyaka. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah Syakana rapa shekene repa. hidupku yang berdaulat atasku. Kiana rapa she. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Syakata kana rapa shekene repa. Mari pagi hari ini bukakan cara mendengar. Buat kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Syakata kana rapa shekene repe. Kiana ramo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan. Firman-Mu berkata domba-domba-Mu mengenal suara-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar ada tali takut terbuka Tuhan setiap pendengaran. Semua Tuhan, keinginan kami yang terlalu kuat hari ini biar itu ditundukkan di bawah kuasa. Biar itu ditundukkan di bawah kerinduan-Mu Tuhan. Biar kerinduan-Mu jauh lebih kuat berbicara daripada hati kami berbicara Tuhan. Syakata kana raba shekene rebe shekene reba. Kiana raba sho. Melekat. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Hamba berkata setiap selubung, semua yang masih menutup pendengaran, cara berpikir yang lama, semua kepasifan, semua trauma, semua ketakutan, semua luka yang membuat kami tidak bisa mendengar suara-Mu. Hari ini kami berkata di dalam nama Yesus, biar selubung-selubung itu dikoyakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang berdaulat atasku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di layar kamera, Bapak Ibu mungkin melihat Pak Alex ya. Pak Alex ini sedang sakit dan ada begitu banyak di sarafnya itu yang terganggu ya. Jadi dia suka pingsan, dia suka mengalami banyak hal karena ada sakit yang ada di sarafnya. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak sekali lagi. Mari arahkan tangan di setiap kamera Bapak Ibu. Kita mau berdoa untuk Pak Alex. Kiana rapa sokoto kono robo sekene repa. Kona rapa sokoto kono robo sekene repa. Tuhan, hamba mintakan kesembuhan Tuhan. Tuhan, hamba mintakan kesembuhan. Engkau bisa menembusi. Hari itu hamba lihat sungguh ada Linda yang bisa tetap mengajar di rumah singgah sekalipun matanya tidak melihat. Ada Sri yang tetap bisa melayani sekalipun telinganya tidak bisa mendengar. Tuhan, hari ini hamba minta buat sebuah vision Tuhan, buat sebuah zaman, karena hamba tahu kesembuhan itu terlalu mudah. Tapi buat dia berperkara dengan Engkau Tuhan.
Buat dia berperkara dengan Engkau. Buat keluarganya Tuhan berperkara dengan Engkau. Hamba berkata di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau jadikan semuanya jadi seperti yang Kau mau Tuhan. Kenaraba shekenereba. Sakit penyakit semua yang mengganggu di sarafnya, aku berkata di dalam nama Yesus, semua dalam nama Yesus. Tuhan, Hamba mintakan sekali lagi, biar kemuliaan-Mu dinyatakan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Semua hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan hari ini dengan kutuk demi kutuk, Hamba mau patahkan di dalam nama Yesus. Orobo sekete kenerebe sekenereba. Oraba sekete kenerebo. Kiaraba sokoto konorobo se. Sekali lagi Bapak Ibu yang hari ini ada sakit penyakit, mari tumpahkan tangan. Mari tumpahkan tangan di tempat di mana kau sakit. Tuhan, Hamba berdiri, Hamba berdoa Tuhan. Ini tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sekali lagi Roh Kudus, the power, kesembuhan itu, kuasa kesembuhan itu, Hamba berkata di dalam nama Yesus, biar heaven di dalam kami lihat sebuah sentuhan, kami lihat sebuah jalan, kami lihat sebuah sungai kesembuhan mengalir, mengalir, mengalir. Maka semua sakit penyakit, roh sakit penyakit kami ikat. Buat yang diabetes, putu pankreas, buat Pak Alex Tuhan, kami berikan syaraf-syaraf baru. Dalam nama Yesus. Buat yang telinganya kurang bisa mendengar, kami berikan Tuhan. Semua yang sedang sakit, buat semua yang membutuhkan, dalam nama Yesus. Kami berdoa buat yang buta, buat yang bermasalah dengan matanya. Mari kita Kami terima berkata, yang kami dari Tuhan ambil, pagi hari ini. kami ambil Tuhan mata yang baru. Kami berkata buat yang bermasalah dengan darah tinggi. Kami berkata Tuhan asam urat. Kami ambil pembuluh-pembuluh darah yang Firman-Nya baru. berkata, oleh bilur-silurnya itu menjadi sembuh. Kami ambil Dalam Tuhan nama Yesus. buat mereka yang membutuhkan metabolisme baru, dalam tahanan imun, semua kami ambil yang baru. Kami memiliki kekuatan Hamba percaya Tuhan di kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Sungai itu menyembuhkan, sungai keajaiban itu merubah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira para tadi, ya Tuhan, berkat yang ajaib Tuhan, kesembuhan, pemulihan, mendengar suara Tuhan bukan cuma dari telinga bisikan, tapi sampai kami menangkap matamu, hatimu. Kami menangkap Tuhan, caramu memandang, caramu melihat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Mbak impartasikan Tuhan untuk menangkap Engkau dengan segala macam aspek, sampai dari baumu dari Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau mau katakan, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Amin. Yuk Bapak Ibu yang bulan November ulang tahun, saya minta open camp. Sekali lagi ini bulan yang istimewa, ini bulan yang ajaib. Kianara Pasyakanta. Saya tuh melihat Tuhan berkata, izinkan aku menggandeng Engkau. Izinkan aku menuntun Engkau. Izinkan aku merekayasa Engkau sampai ke puncak-puncak destiny. Ada yang istimewa buat orang-orang yang lahir di bulan September ini. Mari angkat tangan engkau yang berulang tahun di bulan September. Bulan November. Syakantakana raba shekenerebe shekentekenereba. Tuhan double porsi. Double porsi Tuhan,
double porsi Tuhan. Double porsi. Mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi Tuhan, hamba berdoa buat orang-orang yang lahir di bulan November ini Tuhan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sudah Kau panggil. Pahlawan-pahlawan yang pernah mendengarkan panggilan-Mu. Tapi ada begitu banyak luka. Ada begitu banyak benturan demi benturan. Ada begitu banyak penghalang. Dan seringkali iblis menghalangi setiap jalan-jalan mereka Tuhan. Tapi sekali lagi, biar Engkau yang merekayasa. Biar Engkau Tuhan yang menuntun. Biar Engkau yang memberikan jaminan. Biar ini menjadi hadiah di ulang tahun. Di bulan November ini Tuhan. Untuk dijamin, direkayasa, kami sampai ke puncak-puncak destiny. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat ini turun kepada semua yang berulang tahun di bulan November. Dalam nama Yesus, amin. Selamat ulang tahun buat yang bersama-sama dengan ulang tahun Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati.